Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ati Solihan, mahasiswi STIP Muhammadiyah Lumajang dengan NIM 2022332666061. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode analisis isi. Metode analisis adalah teknik penarikan kesimpulan dari suatu pesan. Pesannya adalah pesan teks secara objektif dan sistematis. Nah, ketika kita memilih pesan yang akan diangkat untuk bahan penelitian, haruslah memilih pesan yang ada unsur kontroversinya. Kemudian, kita menyelesaikan masalah tersebut. Masalah siapa? Masalah penulis sebagai sumber dan masalah masyarakat yang menikmati tulisan tersebut. Nah, analisis ini menggunakan pendekatan kualitatif. Di dalam analisis isi yang menggunakan pendekatan kualitatif, cocoknya menggunakan metode deskriptif, karena di situ akan ada pengkodaan di dalam menganalisis secara kualitatif. Di situ tidak akan ada hitung-hitungan, tapi pendekatannya lebih ke unsur komunikasi. Nah, apa saja aktivitas dari analisis isi ini? Semua kegiatan dari awal, dari kita memilih pesan yang kontroversi, bagaimana supaya menarik ketika dibaca oleh halayak. Kemudian setelah disimak, kita mengurainya. Kemudian membedakannya berdasarkan unsur-unsur komunikasi. Dan setelah itu mengelompokkannya. Nah, mulailah kita menganalisis dari awal tulisan sebagai opening, kemudian isinya apa saja, dan closing dari tulisan tersebut. Jadi intinya seperti orang membedah sebuah tulisan atau pesan. Nah, pesan yang akan kita bedah itu bisa berupa teks. Bisa juga teksnya itu berupa surat kabar atau berita dari tabloid, iklan, film, dan bisa juga karya sastra lainnya. Jadi, analisis isi ini adalah untuk menganalisis semua bentuk komunikasi. Jadi, kaitannya dengan media komunikasi ini adalah media massa, bukan media individual atau kelompok kecil. Nah, saya ulangi, bisa dari surat kabar, radio, TV, tabloid, atau bisa dari video YouTube, atau mungkin bisa dari bahan-bahan tulisan lainnya seperti dari website. Nah, yang berikutnya bisa juga dari bahan dokumentasi. Misalnya buku teks sekolah, kurikulum, undang-undang, seperti undang-undang pendidikan, undang-undang kesehatan, dan lain sebagainya. Intinya, apapun yang tertulis yang ditujukan untuk massa, bisa kita gunakan sebagai materi analisis isi. Nah, di sini saya akan mengambil contoh dari skripsi Lia Dahlia, Universitas Islam Negeri Syarifuddin Hidayatullah Jakarta, dengan judul skripsi analisis isi terhadap pesan dakwah dalam film Mama Cat. Nah, yang pertama itu ada opening, bagian pembuka, bab 1 dan bab 2. Kenapa film bisa jadi media dakwah? Nah, di bagian awal penulis menjelaskan bahwa selama ini orang tahunya dakwah itu ya ceramah saja. Dakwah bisa dikemas lewat film supaya lebih menarik dan tidak ketinggalan zaman. Nah, penulis selalu memilih film Mama Cat sebagai objek penelitian karena film ini mempunyai banyak pesan dakwah dan moral. Ceritanya tentang 3 sahabat yang hijrah jadi lebih baik setelah melakukan perjalanan sehari semalam untuk membelikan brownies Mama Cat buat seorang nenek yang sedang sakit keras. Nah, pertanyaan penelitiannya ada 2. Yang pertama, pesan dakwah apa saja yang ada dalam film Mama Cat? Kemudian yang kedua, pesan dakwah mana yang paling dominan? Nah, metode yang dipakai adalah analisis isi, yaitu menghitung seberapa sering pesan-pesan tertentu muncul dalam dialog film, lalu dihitung presentasinya. Nah, kemudian yang kedua itu isi. Di sini adalah inti penelitian, ada pada bab 3 dan bab 4. Menghitung dan mengelompokkan pesan dakwah dalam film. Penulis dibantu 3 juri yang menilai setiap dialog dalam film, lalu dikategorikan ke dalam 3 jenis pesan dakwah. Jenis pesannya ada 3, ada akidah, syariah, dan akhlak. Nah, yang pertama, akidah. Isinya soal keimanan atau keyakinan kepada Allah. Presentasinya 34,72%. Kemudian yang kedua itu syariah. Isinya aturan Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti ibadah, hubungan antar manusia. Presentasinya 35,47%. Nah, kemudian yang terakhir itu ada akhlak. Isinya perilaku atau budi pekerti yang baik. Presentasinya di 29,81%. Nah, hasilnya, pesan syariah lah yang paling dominan. Karena syariah mengatur semua sisi kehidupan, hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Nah, yang terakhir nih, adalah closing, atau penutup. Ada di bab 5. Di sini isinya kesimpulan dan saran. Penulis menyimpulkan bahwa film Mama Cat memang mengandung 3 jenis pesan dakwah. Dan yang paling banyak muncul adalah syariah. Tadi sudah dijelaskan presentasinya 35,47%. Ini merupakan persentase yang paling banyak di antara lainnya. Nah, saran-sarannya ditujukan ke 4 pihak. Yang pertama adalah penonton. Lebih cerdas memilih film yang punya nilai positif. Kemudian, dai atau pendakwah memanfaatkan film sebagai media dakwah modern.
Kemudian yang ketiga, dosen menggunakan film sebagai bahan ajar yang menarik. Dan yang terakhir yaitu sutradara, membuat film yang mencerdaskan dan sisipkan pesan moral tanpa terkesan menggurui. Nah, singkatnya, skripsi ini membuktikan bahwa film bukan sekedar hiburan, tapi bisa jadi sarana dakwah yang efektif. Dan film Mama Cat berhasil melakukannya terutama lewat pesan-pesan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai metode analisis isi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.